Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Fu Waluhan yang rilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang tidak terima dengan kematian kekasihnya yang telah dibunuh oleh seseorang, sehingga ia pun terus membawa mayatnya menggunakan peti mati dan diikat rantai yang sangat besar hanya untuk menemukan dan membalaskan dendam kepada seluruh keluarga yang telah membunuh kekasihnya tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film pun terlihat seorang pria yang sedang disandra oleh para prajurit. Pria ini bernama Yilanzu. Kemudian terlihat seorang perempuan yang tergeletak mati tak berdaya yang bernama Fu. Perempuan itu adalah kekasihnya Yilanzu yang ternyata Fu mati dikarenakan diracuni oleh salah seorang yang bernama Cheng Zhen untuk memperebutkan pil yang konon katanya mempunyai kekuatan yang sangat besar. Pada akhirnya, Yilanzu yang sangat marah hingga ia menemukan pil itu yang terjatuh dari sebuah kotak di dekat Fu. Dengan kebencian ia memakan pil tersebut dan langsung merubahnya menjadi seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat besar akan tetapi berjiwa iblis. Kemudian Yilanzi pun membantai semua orang yang ada di sana dengan tatapan yang penuh dendam. Ia juga mencari semua keluarga Cheng Zhen untuk membunuh dan membalaskan dendamnya tersebut. Suatu hari, Cheng Zhen pun berusaha pergi untuk menyelamatkan keluarganya agar tidak dibunuh oleh Yilanzu. Namun Yilanzu telah menemukan mereka dan di sanalah Cheng Zhen terbunuh oleh Yilanzu. Dengan keadaan terdesak, istrinya lalu menyelamatkan putranya menggunakan batang pohon yang menggambang di sungai. Kemudian dia membiarkannya terhanyut mengikuti arus sungai tersebut. Dan tak lama kemudian, istri Cheng Zhen pun tewas tertusuk di tangan Yilanzu. Lalu anaknya yang melihat itu pun hanya bisa menangisi atas kematian ibu dan ayahnya tersebut. Pada saat itu, Yilanzu tidak terima dengan kematian Fu, sehingga Yilanzu memasukkan mayat Fu ke dalam peti dan selalu membawanya. Dengan kekuatan iblisnya, ia berusaha menjaga mayat tersebut kemanapun dia pergi. Setelah itu, ia terus membunuh setiap orang dengan maksud bisa menghidupkan Fu yang telah mati. Setelah 10 tahun berlalu, putra Cheng Zhen yang terlihat dewasa, ia bernama Xiangli. Pada waktu itu Xiangli diselamatkan oleh seorang biksu yang bernama Biksu Han. Xiangli sendiri memiliki gangguan pada ingatannya. Itulah alasan sang biksu tidak mengajarinya ilmu sihir. Walaupun Xiangli sendiri ingin mengikuti jejak sang Biksu Han yang selalu memburu dan membunuh para iblis tersebut. Dengan tergesa-gesa, salah seorang murid lalu memberitahu mereka jika 3 orang iblis menyerang para penduduk. Dan Xiangli di waktu itu pun meminta izin kepada sang master untuk ikut bersama sang Biksu Han. Dan sang master pun mengizinkan mereka untuk menghentikan para iblis tersebut. Pada waktu itu, ada seorang wanita bernama Meilin tengah menghadang ketiga iblis tersebut. Ia juga tergiur dengan hadiah sayembara yang ditawarkan oleh pemerintah untuk membunuh para iblis. Iblis itu ternyata berasal dari gerbang Cilian dan mereka masih kesal atas pembantaian di masa lalu. Dan dalam pertarungan itu pun Meilin terpental kalah oleh mereka. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang yang bernama Tian Yun yang menolongnya. Dan Tian Yun sendiri pun terpental kalah. Tak lama kemudian Biksu Han dan Xiangli pun tiba, sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Sehingga Biksu Han berhasil mengalahkan para iblis tersebut. Pada saat itu, Meilin tiba-tiba terkejut melihat Xiangli di sana. Ternyata mereka merupakan teman sejak kecil. Xiangli yang merasa kebingungan pun berusaha mengingatnya. Namun Meilin pun menceritakan di saat waktu kecil bahwa Meilin pernah ditolongnya ketika para anak yang lain mengganggunya dan berjanji akan menikahi Meilin ketika sudah dewasa. Akan tetapi Xiangli masih belum mengingat masa lalunya seperti yang telah diceritakan oleh Meilin. Pada saat itu, Meilin terus memaksanya untuk mengingat perkataannya sehingga membuat ingatan Xiangli kembali kambuh. Di sisi lain, Yilanzu sedang membantai para warga yang tidak bersalah.
Dan scene pun berganti. Saat itu Meilin menemui ibu angkat Xiangli yang bernama Sanyang. Meilin memberitahunya kalau dia telah bertemu dengan Xiangli, namun Xiangli sudah tak mengingatnya lagi. Sanyang ini merupakan istri dari Suyu yang telah membuat ramuan pil sakti tersebut. Ketika suaminya terbunuh oleh Cheng Zhen, pil itu diberikan kepada Sanyang istrinya dan diberikan kembali kepada seorang wanita cantik yang bernama Fu, sehingga Fu itu dibunuh oleh Cheng Zhen seperti di awal film tadi. Lalu tiba-tiba datanglah Biksu Han yang menjelaskan semuanya. Jika selama ini Xiangli sangatlah tersiksa dengan masa lalunya dan ingatannya pun terpaksa disegel dengan sihirnya. Karena itu semua demi kebaikan Xiangli. Scene pun berpindah ketika Tianyun bersama anak buahnya berusaha menangkap Yilanzu. Akan tetapi dalam pertarungan itu mereka pun dikalahkan dengan mudah. Dan pada saat itu, Tianyun yang ketakutan melarikan diri bahwa ia sadar telah mencari lawan yang salah. Sampai saat ini pun Yilanzu masih mencari orang yang berkaitan dengan anak dari pembunuh kekasihnya, yaitu Xiangli. Di sisi lain saat ini Meilin telah mendapatkan tawaran untuk menangkap iblis dari salah seorang. Lalu ia pun menyanggupinya dengan upah yang disepakati mereka. Akan tetapi ternyata iblis itu lebih kuat darinya. Namun pada saat itu datanglah Biksu Han dan Xiangli, sehingga Biksu Han pun menangkap iblis tersebut. Setelah iblis itu tertangkap, Biksu Han pun berpamitan untuk pergi ke kuil. Namun pada saat itu Xiangli meminta izin ke Biksu Han untuk tidak ikut ke kuil. Mendengar hal itu pun Meilin merasa sangat senang. Bahkan ia sendiri mentraktir Xiangli dari sebagian kecil upahnya. Scene pun berpindah di kuil. Saat itu Master sangat cemas karena akan hadirnya iblis yang lebih kuat yang sudah diramalkan akan segera datang. Biksu Han juga memberitahu jika Xiangli tidak ikut kembali ke kuil. Sang Master pun menceritakan waktu ditemukannya Xiangli. Saat itu sang Master berusaha mengantarnya pulang ke keluarganya. Namun ia tahu jika semua keluarganya telah dibantai oleh iblis Yilanzu, sehingga sang Master pun menitipnya ke salah seorang wanita yang bernama Sanyang. Sanyang sendiri waktu itu mengabdikan diri di kuil semenjak kematian suaminya. Dari sanalah Master tahu jika Xiangli dengan iblis Yilanzu memiliki keterkaitan. Dan di sisi lain, Meilin bersama Xiangli menghabiskan waktu di tempat tersebut. Mereka memiliki niat yang sama, ingin belajar ilmu sihir dan membasmi semua iblis yang ada. Tak lama kemudian, Xiangli kembali teringat di mana keluarganya dibantai. Ia pun memberitahu Meilin jika ia sangat sulit mengenali dan mengingat wajah kedua orang tuanya. Meilin lalu memberitahu semua itu pengaruh dari segel yang dilakukan Biksu Han. Itu pun demi kebaikan Xiangli. Xiangli pun terheran mendengarnya. Namun Meilin sangat senang dan ia berharap Xiangli bisa mengingat kembali di mana Xiangli pernah mengatakan kata lamaran untuknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu Sanning teringat di mana sang Master menitipkan Xiangli kepadanya. Awalnya ia menolak karena akan mengasuh anak dari orang yang telah membunuh suaminya, dan ternyata Sanyang itu merupakan istri dari tabib Suyu yang dibunuh ayahnya Xiangli yang sudah diceritakan di awal film. Tak lama kemudian Xiangli pun tiba, dan saat itu ia sempat dimarahi ibu angkatnya Sanyang karena ia telah memburu para iblis. Kemudian Xiangli pun meminta izin untuk pergi belajar ilmu sihir dan membalaskan dendam orang tuanya. Namun ibu angkatnya marah karena takut terjadi hal yang sangat buruk. Sanyang pun menyuruhnya kembali ke kuil dan memperdalam ilmu Budanya. Sehingga Xiangli pun menolak dan menjawab, tidak ada artinya belajar ilmu Buddha jika para iblis masih berkeliaran. Dikarenakan Xiangli merasakan sakit hati atas kehilangan keluarga merupakan mimpi yang sangat buruk. Pada saat itu pun, Sanyang terlihat ragu dan cemas dengan ingatan Xiangli yang perlahan sudah kembali. Terlebih lagi dia berkata jika ia akan membayar jasanya yang selama ini telah mengasuhnya. Mendengar ini Sanyang terkejut dan langsung tak menyadarkan diri. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Sanyang sedang menunggu Xiangli dengan penuh kecemasan dan akhirnya Sanyang pun mengizinkannya pergi. Sebelum pergi, Sanyang yang sempat menanyakan tentang ingatannya mengenai keluarganya, dan Xiangli pun menjawab ia akan merasa tersiksa selama belum bisa membalaskan dendam orang tuanya. Dengan penuh hormat dan minta maaf, ia pun berpamitan kepada ibu angkatnya itu. Pada saat itu, Xiangli dan Meilin akan menuju ke barat untuk mencari ilmu sihir, dan di sanalah terdapat tempat yang bernama Tianzhu.
Di sisi lain, Ilanzu telah membunuh semua orang di desa yang tidak bersalah. Melihat itu pun Tian Yun sangat marah. Lalu datanglah seseorang warga yang memberitahu Biksu Han dengan segera sambil menuju ke arah barat bersama beberapa muridnya. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan Xiang Li dan Mei Lin. Xiang Li pun lalu mengikuti mereka. Kemudian sampailah mereka di tempat Xiang Li berada. Memang saat ini Xiang Li tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, sehingga ilmu silatnya semakin bertambah seiring banyaknya yang ia bunuh. Bahkan Biksu Han pun tidak mampu untuk melawannya, dan pada akhirnya kedua orang ini pun bertemu yang selama ini satu sama lain mencari keberadaannya masing-masing. Lalu Xiang Li pun teringat di mana salah seorang pernah berkata, jika orang ini ingin membunuh ayahmu. Begitu juga dengan Ilanzu, ia mulai merespon dari tatapan anak ini. Dengan kemarahannya, Xiang Li pun mencoba menyerang Ilanzu, dan pada saat itu tiba-tiba datanglah sang ibu angkat San Yang yang menghalangi Xiang Li dari serangan Ilanzu. Ia pun sekarat terkena tusukan pedang. Pada saat itu Ilanzu yang mendengar nama San Yang pun sangat terkejut, dan pada saat itu juga para murid biksu segera menyerangnya. Lalu San Yang sendiri dibawa menuju ke kuil untuk diobati oleh sang master. Setelah Xiang Li mengingat pembunuhan orang tuanya, dia pun memohon kepada sang master dengan semangat ingin membalaskan dendam atas kematian keluarganya itu. Ia pun meminta kepada sang master untuk mengajarinya ilmu sihir. Lalu biksu pun menceritakan mengenai kematian suaminya San Yang, yaitu ibu angkatnya. Dari sinilah Xiang Li mulai memahami permasalahan di masa lalu, bahwa ayahnya telah membunuh suami ibu angkatnya tersebut. Kemudian ayahnya pun meracuni Fu hingga tewas, yaitu kekasihnya Xiang Li. Secara langsung, Xiang Li pun teringat saat disuruh ayahnya memberikan seseorang gadis makanan. Dan ternyata semua permasalahan itu berawal dari ayahnya sendiri. Dan setelah menyadari itu, Xiang Li pun berkata kepada sang master bahwa semua permasalahan ini haruslah berakhir, sehingga tidak ada lagi korban yang tidak bersalah harus menanggung akibat dendam kekejaman Ilanzu. Kemudian di tempat lain, Mei Lin dan Xiang Li mengunjungi Tian Yun dan mereka meminta untuk diajari ilmu sihir. Namun saat ini Tian Yun sendiri masih kecewa atas kekalahannya melawan Ilanzu. Secara perlahan, Xiang Li pun menjelaskan kepada Tian Yun bahwa kekuatan Ilanzu itu hanyalah berasal dari sebuah pil ajaib. Mendengar hal itu pun Tian Yun kembali bersemangat. Lalu Xiang Li memberitahu jika kekuatan dan kelemahannya berada pada peti mati tersebut. Dengan segera, Tian Yun pun langsung berangkat untuk mencari iblis tersebut. Singkat cerita, di hutan pun tiba. Ketika mereka berada di tengah hutan untuk mencari Ilanzu, pada akhirnya Tian Yun pun merasakan suara jejak yang sedang mendekati mereka. Ternyata itu adalah Ilanzu. Secara diam-diam mereka akhirnya menyerang dan berfokus untuk menghancurkan peti mati Ilanzu tersebut. Akan tetapi, ternyata mereka semua tidak sanggup untuk melawan Ilanzu. Bahkan Biksu Han pun terluka parah, sehingga mereka pun melarikan diri dari sana. Pada suatu hari, Xiang Li dan Mei Lin sangat terpukul dan merasa bersalah atas kematian Biksu Han. Atas kejadian itu, Xiang Li pun bertanya kepada sang master alasan Ilanzu ditahan oleh ayahnya di masa lalu. Dengan perlahan sang master pun menjelaskan semuanya, yang berasal dari terbunuhnya Fu oleh ayahnya sendiri hingga sampai Ilanzu memakan pil ajaib. Memang saat ini hubungan antara Xiang Li dan Ilanzu berada pada posisi termakan api amarah. Dengan bijak sang master juga menasihati untuk mengambil sikap yang benar dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pada akhirnya, Xiang Li pun mengerti. Lalu ia memberitahu Mei Lin jika dirinya ingin memotong rambut dan menjadi seorang biksu. Dengan sikap yang acuh, Mei Lin pun memberinya izin. Dan mendengar hal itu, Xiang Li pun terlihat senang. Singkat cerita, esok pun tiba. Pada akhirnya Xiang Li pun diangkat menjadi murid sang master. Ia pun dituntun mengucapkan beberapa doktrin Buddha. Ia pun mewarisi tanggung jawab pengganti Biksu Han. Dan di lain tempat diperlihatkan menara peninggalan sang pelopor sebelum kuil ini dibangun. Sihir Buddha terukir di menara tersebut. Sang master menyuruhnya agar lebih memperdalam ilmu Buddha dan memahami makna yang terukir pada menara itu. Ada 3 persyaratan dalam mempelajari ilmu Buddha, yaitu kenali diri sendiri, kenali makna dunia, dan kenali orang-orang yang di sekitarnya. Mendengar itu, Xiang Li pun memulai memahami maksud dari ukiran kata tersebut.
Di lain tempat, Ilanzu telah membantai semua orang. Tempat itu dipenuhi mayat-mayat. Kemudian Tianyun yang masih selamat merencanakan sesuatu untuk memperebutkan peti mati tersebut. Dan pada akhirnya, Tianyun berhasil merebutnya dan membawa peti itu menuju kuil. Melihat Tianyun yang terluka, Maelin lalu membantunya. Tak lama kemudian Ilanzu pun tiba untuk mengambil peti mati kekasihnya itu. Hingga Maelin yang merasa marah pun menyerang Ilanzu. Namun malah ia yang harus terluka. Sehingga Tianyun yang melihat Maelin sedang dalam bahaya pun menolongnya. Hingga ia pun terbunuh oleh Ilanzu. Tak lama kemudian San yang bersama sang master pun tiba. Ia menyuruh Ilanzu untuk bangun dari keterpurukan dan kehampaan tersebut. Lalu Ilanzu pun berkata bahwa semua ini hanyalah gara-gara Saniak. Jika tidak, tentu Fu akan masih hidup. Sehingga Ilanzu pun menyerang mereka. Namun tiba-tiba datanglah salah seorang dengan kekuatan yang sangat besar untuk membentenginya. Dia adalah Xiangli. Kemudian Xiangli menyerang tanpa henti dan membuat Ilanzu terluka parah. Hingga peti mati itu pun terbelah menjadi beberapa bagian. Jasad pun juga segera berubah meninggalkan tulangnya. Kini dendam api kemarahan Ilanzu telah sirna seiring hilangnya kekuatan hitam pada jiwanya. Ia hanya menangisi kenyataan yang ada dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan selama ini. Begitu juga kesedihan Maelin atas harapannya kepada Xiangli yang sudah menjadi biksu. Artinya saat ini Maelin tidak bisa menikah dengan Xiangli. Sehingga posisi antara Ilanzu dan Maelin sama-sama hampa, yaitu sama-sama tidak bisa memiliki orang yang mereka cintai. Dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita dari film Fu Mauluhan yang rilis pada tahun 2020. Dan pelajaran dari film ini adalah janganlah mencintai sesuatu secara berlebihan, terutama sesama makhluk hidup. Cintailah Sang Maha Kuasa yang telah menciptakan hidup dan mati seluruh makhluk, maka kita tidak akan pernah dikecewakan olehnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.